Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo seperti judul yang udah polo-polo lihat di video kali ini, aku mau bahas tentang masalah Song Joong Ki nikah lagi. Jujur masalah ini di Korea ya. Di Korea kayaknya ya ada yang menerima kayak kaget, ada juga yang menerima oh ya udah silahkan nikah itu hidup-hidup kamu. Dan ada juga orang-orang yang melihat loh Song Joong Ki ini kok milihnya cewek kayak gitu sih. Ada pandangan kayak gitu, tapi nggak terlalu dipandang kayak wah Song Joong Ki ini selingkuh ataupun pandangan-pandangan yang terlalu negatif. Kesannya ya agak-agak biasa aja dan lebih kayak kok nikahnya sama cewek kayak gitu sih, lebih ke arah kayak gitu. Alasan aku bikin video kali ini sebenarnya berawal mula dari sebuah DM yang dikirim ke Insta aku. Ada orang tanya, "Mas, pandangan tentang Song Joong Ki gimana? Soalnya di Indonesia sekarang dipandang sebagai cowok red flag." Gitu. Aku mikir cowok red flag itu gimana maksudnya? Setelah tak cari-cari, ternyata Song Joong Ki ini sekarang image-nya kurang baik. Mungkin yang pengen lihat lebih langsung bisa ke Instagramnya Song Joong Ki ataupun lihat di Twitter. Cukup banyak yang membicarakan masalah hal ini. Setelah itu, akhirnya aku jadi pengen tahu lebih lanjut lagi sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa kok di Indonesia rame banget. Setelah itu, akhirnya aku juga memutuskan untuk mencari info yang beredar di Korea dan bagaimana juga responnya. Untuk responnya seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kesannya orang-orang ya kayak nggak terlalu peduli, kayak oh ya udah nikah selamat ya gitu. Dan ada juga orang-orang kok nikahnya sama cewek kayak gitu sih, padahal kamu seganteng itu udah sesukses itu, kayak kamu kok milih cewek yang kayak gitu. Ada juga pandangan kayak gitu. Jadi untuk pandangan biasa malah nggak terlalu banyak hate comment-nya, nggak terlalu banyak, cuman pandangannya lebih kayak lebih kayak gitu. Oke, nah sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang masalah pernikahannya Song Joong Ki dari yang pertama hingga yang kedua ini. Nah, Song Joong Ki dia ini kelahiran tanggal 19 September tahun 1985. Song Joong Ki di TV ataupun di variety show sering bilang kalau dia itu suka cewek yang bijak, atau di dalam bahasa Korea 현명한 여자. Dia itu bilang cewek yang dia suka itu adalah cewek yang bijak. Nah, tidak lama setelah itu dia kan nikah sama Song Hye Kyo, atau seperti yang kita semua tahu sampai disebut Song Song couple. Nah, untuk Song Hye Kyo kelahiran tanggal 22 November tahun 1981 alias 4 tahun di atasnya Song Joong Ki. Dan pertamanya antara dua orang ini ada rumor yang bilang kalau mereka ini pacaran lah gimana, mereka ini pergi ke Bali bareng lah gimana. Pertamanya mereka tidak bilang apa-apa dan tidak lama setelah itu mereka mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Pernikahan Song Joong Ki dengan Song Hye Kyo ini pada tanggal 31 Oktober tahun 2017. Namun sayangnya sekitar 1 tahun 9 bulan setelah itu mereka cerai. Jadi diperkirakan cerainya itu tahun 2019 bulan Agustusan. Nggak ada 2 tahun mereka udah cerai. Memang hingga saat ini nggak tahu jelas ya tepatnya kenapa mereka cerai. Tapi ada satu pernyataan yang disampaikan dari pihak Song Hye Kyo, yaitu perbedaan karakter ataupun sifat yang tidak bisa kita toleransi sehingga harus cerai. Dan di luar itu proses perceraian mereka lumayan mulus, kayak nggak terlalu ada masalah kayak masalah harus bagi harta atau gimana karena mereka tidak punya anak. Oke, itu kita semua udah tahu. Dan tidak lama setelah itu sebenarnya Song Joong Ki kembali lagi dengan drama berjudul Vincenzo. Nah, Vincenzo ini tadi aku cari, ternyata episode pertamanya itu ditayangkan pada tanggal 20 Februari tahun 2021. Kalau misalnya ditayangkannya pada waktu ini, mungkin direkamnya 1 tahun sebelumnya ya toh. Oke, sekitar 1 tahun sebelumnya. Dan ini latar belakangnya itu ada Italinya. Setelah itu dia kembali lagi dengan beberapa drama, dan ada juga satu drama yang menurutku lumayan hits akhir-akhir ini, yaitu Buja집 Mak내 Adel, yaitu cerita dia ini terlahir sebagai cucu dari keluarga konglomerat. Dan anehnya di sini waktu dramanya ini mau selesai muncullah satu berita lagi. Jadi sekitar tanggal 26 Desember itu muncul berita kalau Song Joong Ki ini diperkirakan lagi pacaran sama perempuan dari Inggris katanya. Perempuan yang dimaksud ini adalah Katie Louise Saunders. Katie Louise Saunders ini adalah cewek yang usianya 1 tahun di atas Song Joong Ki. Jadi laki-laki ceweknya ini lebih tua daripada Song Joong Ki. Dia ini kelahiran tanggal 21 Juli tahun 1984. Dan seketika rumor ini beredar, ada beberapa rumor yang beredar. Pertama, ada rumor kalau dia ini katanya punya 2 anak, 1 putra, 1 putri, dan masing-masing papanya berbeda. Udah gitu, saat ini anaknya ini dirawat oleh setiap papanya. Oke, rumor pertama. Rumor kedua, kalau yang ini katanya sedikit lebih pasti, yaitu dia ini katanya sempat berpacaran ataupun sempat tunangan dengan cowok bernama Giovanni Tronchetti
Provera. Dia ini adalah laki-laki dari perusahaan besar, perusahaan ban yang dikenal sebagai Pirelli. Ini perusahaan ban yang ngetop banget pokoknya. Buat balapan-balapan itu mesti pakai Pirelli. Jadi dia itu katanya sempat tunangan ataupun pacaran sama ini cowok. Padahal ini cowok waktu itu kondisinya sudah nikah sama perempuan lain dan kondisinya mereka itu belum cerai. Cuman lagi tinggal di rumah yang berbeda, kayak tinggal di rumah masing-masing. Dan waktu itu dia ini dekat sama cewek Katie Louise Saunders ini. Dengan adanya rumor-rumor ini muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan baru kayak gini. Nah bener, dia ini adalah cewek yang belum pernah menikah dan katanya punya 2 anak. Tapi kalau misalnya bener dia punya 2 anak, apalagi dia ini orang Eropa, biasanya kalau mereka itu putus atau cerai atau gimana, biasanya cewek yang pengen tetap memelihara anaknya. Dan kalau dia nggak punya uang, dia itu bisa minta uang untuk merawat anaknya dari mantan suami atau mantan pacarnya. Kenapa kok anaknya semuanya dipelihara sama si cowok? Apakah ini cewek ada masalah atau ceweknya ini nggak layak jadi seorang ibu sampai kayak gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Dan sebenarnya rumor-rumor ini masih belum pasti, cuman yang paling bisa dibilang akurat yaitu yang masalah dia itu pernah pacaran ataupun tunangan sama Giovanni Tronchetti Provera itu. Tapi di luar itu diduga Katie Louise Saunders ini nggak pernah punya anak, dan juga foto yang terlihat seperti dia hamil itu cuman satu foto yang kebetulan kelihatan sedikit aneh aja katanya. Jadi memang mencurigakan, tapi kayak fakta yang mendukung itu kurang banyak katanya. Oke, tapi tentu kita nggak ada yang tahu sepenuhnya yang benar apa, apalagi dia ini bukan artis Korea sehingga informasinya sedikit terbatas. Di Korea sendiri kita sedikit bertanya-tanya tentang kebenarannya. Dan tidak lama setelah itu, tanggal 30 Januari kemarin, tiba-tiba Sung Joong Ki mengupload sendiri di fan cafe-nya bahwa dia sudah mendaftarkan pernikahan secara administrasi dengan cewek yang bernama Katie Louise Saunders di Korea. Udah gitu, mereka ini dikaruniai dengan anak katanya. Ini adalah berita yang bisa dibilang tak ringkas. Nah, di luar itu ada beberapa info yang berseliweran kayak gini. Jadi Sung Joong Ki ini katanya lagi rekaman drama ataupun ya film, pokoknya satu project bernama Rogiwan. Dan Rogiwan ini waktu rekaman, jadi pada tanggal 26 Desember yang lalu, itu katanya ada kesempatan Sung Joong Ki bersama aktor-aktor lain itu mereka kayak kumpul-kumpul. Dan di situ setelah mereka ngomong-ngomong, pokoknya mereka itu ngomong-ngomong dan secara alami tiba-tiba flow-nya itu membicarakan masalah percintaannya Sung Joong Ki katanya. Dan setelah itu Sung Joong Ki itu tiba-tiba menunjukkan sendiri HP-nya kepada aktor-aktor yang lain dan juga bilang bahwa ini loh pacarku saat ini. Dan fotonya ditunjukkan. Dan dengan itu tentu aktor-aktor yang lain itu kaget karena katanya cantik, dan juga kaget karena Sung Joong Ki ini udah punya pacar. Tapi tentu pada waktu itu pun Sung Joong Ki tidak pernah bilang masalah Katie udah hamil atau bagaimana. Dan di tanggal yang sama muncul satu berita yang bilang bahwa Sung Joong Ki ini sudah berpacaran 1 tahun dengan satu perempuan asing yaitu Katie Louise Saunders ini. Jadi di berita itu diperkirakan Sung Joong Ki ini udah pacaran 1 tahun. Bilangnya kayak gitu di berita. Tapi di tempat Sung Joong Ki ini ketemu sama aktor-aktor itu tadi, Sung Joong Ki itu bilang sendiri kalau dia ini udah kenal, udah tahu ini cewek, bisa dibilang udah pacaran sekitar 3 tahunan. Ya dihitung sendiri aja lah 3 tahun dari waktu ini kapan. Jadi bingung tuh. Jadi Sung Joong Ki ini udah kenal selama 3 tahun atau 1 tahun. Jadi lebih tepatnya gini, kalau berdasarkan Dispatch, kalau Polo baca berita tentang Dispatch, di situ ada pernyataan seperti ini. Diperkirakan Sung Joong Ki itu ketemu sama cewek ini setelah selesai rekaman Vincenzo di Italia. Oke, tadi aku udah bilang Vincenzo ini di Italia toh. Jadi mereka ini sepertinya udah kenal sekitar 3 tahunan. Tapi kenapa di berita tanggal 26 Desember itu bilangnya 1 tahun? Karena 1 tahun yang lalu sekitar bulan ya Maret ataupun April itu merupakan masanya si perempuan ini Katie Louise Saunders mulai tinggal bersama dengan Sung Joong Ki di Korea. Jadi bisa dibilang 1 tahun itu adalah waktu Sung Joong Ki mulai benar-benar berpikir untuk nikah dengan perempuan ini. Udah gitu, kalau Polo lihat pernyataan Sung Joong Ki tentang pernikahan keduanya ini, dia bilang bahwa dia akhirnya bertemu dengan perempuan yang benar-benar gimana dan dia ini cewek yang bijak, bahkan aku sangat respect sama dia, bilang kayak gitu. Jadi yang dari dulu dia itu suka cewek yang bijak, serasa kayak bilang akhirnya aku menemukan cewek yang bijak. Ya tentu kita nggak tahu apakah ini bermaksud Sung Joong Ki bilang bahwa Sung Hye Kyo itu tidak bijak atau gimana, tapi ya ada pernyataan seperti itu.
Dan anehnya, dulu waktu pertama-tama ada rumor Song Hye Kyo sama Song Joong Ki itu pacaran, mereka itu ke Bali. Dan kali ini, lagi-lagi mereka ke Bali lagi. Jadi nggak tahu kenapa ada ikatan sama Indonesia atau gimana, dia itu suka ke Bali dengan pasangan barunya kesannya. Jadi seperti itu, jujur di Korea beritanya nggak serame waktu pertama kali Song Joong Ki nikah dengan Song Hye Kyo, dan juga orang-orang kayak terkesan bilang ya selamat ya selamat ya gitu, kayak nggak terlalu peduli sama hidupnya dia. Oh itu hidupnya dia, udah gitu ini juga bukan nikahan pertama, jadi kesannya kayak ya wis iku masalahmu, kesannya kayak gitu. Tapi tentu ada juga beberapa komen Korea yang juga nyindir kayak bilang kayak oh jadi kamu sekarang udah janji biar bisa nikah dan cinta selamanya sama cewek ini. Lah terus bagaimana dengan janji kamu yang bilang kamu mau cinta selamanya sama Song Hye Kyo? Ya ada juga yang gitu itu, tapi kesannya kayak gitu. Dan juga banyak orang komen ya selamat ya sama nikahannya baru ya, selamat menempuh hidup yang baru, kesannya kayak gitu. Oke pol-pol, jadi video kali ini sampai di sini. Mungkin ada yang berharap kayak aku bisa menyampaikan kalau di Korea ini Song Joong Ki juga mendapatkan banyak kebencian atau gimana, tapi nggak terlalu gitu, biasa-biasa aja. Jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tapi banyak juga netizen yang bilang mereka berharap paling tidak Song Joong Ki itu mengklarifikasi masalah rumor-rumor yang beredar tentang istri barunya ini.